anak usia 4 tahun sampai 14 tahun, disebut jendela 14. Tapi kami mulai menyentuh itu adalah 0 sampai 10 tahun. Karena kami pikir karena itu orang pendidikan, dia salah jalannya pendidikan. Ya, nggak boleh gitu. Kami senang sekali berdiskusi seperti apa kan? Dikatakan dalam usia 0 sampai 10 tahun itu usia sangat subur bagi anak-anak itu untuk menerima apa saja yang dibenarkan. Nah sekarang, apa yang kita mau masukkan di otaknya? Mau kasih yang baik? Masukkan sebenarnya. Kalau mau kasih yang jelek, masukkan dari situ. Yang harus kita buat adalah jangan usahakan untuk hal-hal yang tidak baik, jangan izinkan masuk di dalam tabung otaknya. Apa yang kita perlu masukkan? Kebenaran. Di bawah usia. Jadi hanya saya anak kami yang seorang tidak misionari dan suaminya Bob itu dari Yesus harusnya 4 tahun 5 tahun. Yanti anak nomor 2 sekarang istri polis di salah satu masyarakat Penabalu bersama suaminya sangat melayani setiap minggu anak polis di situ dalam minggu tidak ada latar belakang teologi, tidak ada latar belakang sekolah. Mengapa? Sejak kecil kita sudah belajar. Yang itu yang mengubah dari Yesus usia 3 tahun. Ternyata anak kaki susah. Kami yang beli dari Yesus usia 7 tahun. Semua terjadi di bawah 10 tahun yang kami sama. Akhirnya kami belum dilakukan. Terima kasih. Sekarang tujuannya adalah membimbing mereka untuk terus bertumbuh sampai saat mereka menjadi dibaptis. Jadi saya lihat dibaptis di Ungaran, kampus Simpson, di Boston. Di kolam yang berbulan, dibaptis oleh Pak Nanda. Di situ akan ada satu yang dibaptis, menjadi jadi tapi kami belum mau dibaptis. Kenapa? Karena semua orang bukan. Saya kasih tahu, jangan kamu dibaptis karena sudah belum 17 tahun atau 14 tahun. Jadi baptis karena umur 14 tahun bukan karena umur. Tapi karena bagaimana Yesus beri hanya dari Yesus dan dari baptis di Jakarta. Selesai kata sekarang ini. Terus dampingnya anak-anak sekarang juga bagaimana anak sekarang bimbing tahun ini setiap tahun. Hal yang pertama, pastikan mereka dari Yesus atau sehat pertama, sehat kedua, apa? Menaati peraturan Allah bagi keluarga. Apa itu? Kebersamaan, komunikasi, kasih dan sebentar kita bahas yang ketiga, jadikan Alkitab sebagai sumber pengajaran absolut, bukan cerita Konfusius, bukan cerita bukan cerita Doraemon, bukan cerita orang itu yang muncul. Nah, kita harus sadar. Karena itulah kami buat komitmen dari itu no problem, no breaks. Tidak cari, jangan cari makan, jangan cari minum, jangan buat apa. Karena apa? Karena kami rasa bahwa kesehatan ketiga yang harus ada di rumah. Jangan biarkan mereka asik dengan game di sini. Sekarang ini tren. Kita harus menolong mereka kepada hati rasa seperti ini. Yang keempat, sehat keempat adalah apa? Mesbah keluarga. Praktekkan hadirat Yesus melalui apa? Doa bersama. Memang doa bersama, berdoa bersama.
Tahu nggak salah satu penyanyi kaum Manajer sekarang tidak tahu baca not? Ada sejenis bersama do re mi fa sol do mi sol suci. Tahu baca not? Di mana anak-anak kami belajar itu? Setiap kali kami memuji Tuhan, buka lagi, baca notnya dulu. Akhirnya, saya bisa baca, yang bisa baca. Yesus saya berkata, apa yang disebut adalah tapi ini sebenarnya tidak. Semua anak-anak saudara itu bagaimana mereka hidup dalam mesbah Tuhan. Di mesbah Tuhan itu ada tiga hal dalam itu. Pertama, pujian, lagu ya nyanyi. Kedua, baca firman. Dan ketiga berdoa. Ada ini. Berapa lama? 3 jam, tidak perlu 3 jam. 1 jam, tidak perlu 1 jam. 30 menit, tidak perlu. Kalau bapak-bapak yang ibu baru mau mulai besok, mulai saja 5 menit dulu. 5 menit dulu. Kalau sudah terbiasa menjadi 10 menit. Mengapa 5 menit sebagai dasar? 5 menit bersama Tuhan dalam pujian doa dan firman. Yang kita setiap hari. Itu sangat menentukan langkah kita selama 24 jam. Nah, pertanyaan saya, kalau 10 menit, pengaruhnya berapa? Kalau 5 menit tadi, pengaruhnya 24 jam. Kalau 10 menit, 15 menit, 20 menit, bisa bayangkan? Untuk membuat itu tidak mudah, tetapi harus komitmen kita sebagai keluarga. Maka itu sesuatu apapun, dari keluar, dari diri, dari usaha, dari hutan, maka semua tetap ingat. No Bible, no world. Jangan kerja. Bertemu Tuhan melalui mesbah dan menjadi sempurna. Yang kelima, apa? Ini dia. Ngomong dari sini. Jadi orang Kristen kulkas jadinya. Simpan dirinya sendiri. Sampai menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu harus ikut biasa programnya di mana-mana. Tidak juga. Menyaksikan Kristus itu dalam kehidupan perkataan pergaulan kita di masa. Yang kita katakan itu adalah gambar tentang Kristus. Jangan setelah selesai ibadah, di luar sana kita berbohong, main judi, korupsi, dan atau selesainya tidur. Komunikasi seperti apa? Yang kedua, manajemen emosi dan konflik dalam pernikahan. Bagaimana kita menata, memanage emosi kita yang meledak-ledak itu? Jangan bilang gini, jangan coba-coba ngomong yang kasar saya ini akan nambah tinggi. Bukan begitu. Jadi dia berdasar karena dasar dia nambah tinggi, dia jangan ngomong yang tidak baik. Awas, saya akan nambah tinggi. Kok nambah betul jadi nambah tinggi? Itu bukan alasan. Itu salah satu penyakit namanya. Tapi karena itu tidak jelas, karena saya akan nambah tinggi. Saya kalau menghindari tidak mau memanage emosi saya, itu salah. Kita sebenarnya untuk menata kembali emosi yang slow, jangan meledak-ledak, dan akhirnya menyinggung perasaan kita atau orang lain. Ada konflik dalam pernikahan kita, nanti kita coba seperti apa yang saya katakan. Dan yang ketiga, keuangan keluarga. Ini nanti saya setelah topik sosial ini saya kasih ketiga, tapi ingatkan jangan nama-namanya. Jangan kasih poin-poin seperti apa kelola uang keluarga, bagaimana memulai ekonomi, bagaimana membangun sebuah usaha, bagaimana memulai sebuah bisnis nanti. Ya. Nah, di bagian ini nanti keuangan keluarga dalam terang firman Tuhan. Saya kasih dasarnya dalam 30. Tapi dalam praktik hidup sehari-hari itu ada lima. Saya terus saja siap-siap kata oleh Pak. Kalau masyarakat
Jaga itu bukan kasar tuh. Itu sapaan yang paling akrab. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Kita ada di sini ya. 3 poin ini tidak kenal. Nah, saya akan pindah. Saya keluar dari sini. Nah, saya akan masuk pada sesi yang berikutnya, itu dari sesi coba baca kita bapak-bapak ibu atau pada HP. Coba buka Efesus 4 ayat 9 sampai 10. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu pilar utama dalam hidup rumah tangga yang sehat, yaitu komunikasi. Efesus 4 ayat 9 sampai 10. Ada yang mau bacanya, Bapak? Maafin garis, boleh baca. Efesus 4, 29 sampai 30, keras. Efesus 4 ayat 29 sampai 32, firman Tuhan berkata, Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, terima kasih banyak. Itu padat saja. Tapi intinya adalah ini pilar utama dalam hidup rumah tangga yang sehat. Komunikasi. Jadi komunikasi bukan hanya ngomong, berbicara, tetapi bagaimana menyampaikan dan bagaimana menerima pesan dengan kasih, hormat, dan pengertian. Oke? Waktu saya menyampaikan sesuatu kepada istri saya, itu harus mengandung kasih, hormat, dan pengertian. Bukan merendahkan dia, begitu juga dia menjawab. Nah, kadang-kadang kita ngomong sama istri kita, lalu istri kita atau istri kita bertanya, kita bilang, dasar kamu perempuan, itu bukan jawaban yang dia minta. Dasar kamu lupa, bukan itu yang dia mau. Dan itu jawaban yang tanpa kasih, tanpa hormat, tanpa pengertian. Nah, kita harus tahu bagaimana cara kita berkomunikasi. Berkomunikasi itu kan percakapan antara dua orang. Nah, mungkin seorang diri berkomunikasi, wah itu harus segera dibawa-bawa itu. Nanti aneh-aneh itu. Orang ngomong sendiri, nanti kita ngomong sendiri. Dulu ada orang yang dulu dibilang dulu. Dia jangan ngomong sendiri seperti itu. Waktu ketika kita tanya dia tidak jawab, dia ngomong sendiri. Kalau dia bilang begini, karena ada yang kalau kita selalu bisa juga,
suami istri sehat saja. Tapi kalau percakapan kita dengan pasangan kita, keluarga kita kok tidak mau. Tapi kalau orang lain kok baik itu. Dengan pasangan kita kok pasal betul. Tapi dengan orang lain kok manis betul. Berarti ada yang beres. Komunikasinya lagi sedang error. Nah, sekarang apa tujuan komunikasi dalam keluarga? Apa tujuannya sebenarnya? Komunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan, teristimewa hubungan suami istri. Melalui komunikasi yang baik, suami istri dapat apa? Dapat membangun kejauhan, membangun kedekatan atau keakraban, kemesraan dan perdamaian. Ya. Lalu menyelesaikan apa? Masalah. Dan ini yang penting, jaga keharmonisan dalam komunikasi yang membangun sudah iya. Kalau komunikasinya error, sudah boro-boro dekat. Ya kan? Tidak mau lagi menurutnya, tidak mau lagi mengucapkan kata I love you selamat pagi. Sejak pagi setiap kali kami bertemu sebelum kami bersama itu hal pertama. Langsung ya tadi itu saya sudah dari depannya dan sebelum saya dulu selamat pagi. Yesus memberkati. Saya katakan dulu bersama dan belajar bersama. Hal yang sederhana Bapak. Kenapa kamu mengatakan itu hak kamu kok? Kamu itu bukan orang lain itu. Kok sama orang lain hanya itu? Kok aneh itu? Tapi dengan istri suami sendiri kok rasanya seharusnya waktu bimbingan para pendeta itu membimbing waktu pernikahan itu apa ya? Dalam janji-janji sudah buka dan sebagainya itu harus saling menjaga sama-sama. Salah satu itu melalui komunikasi. Jadi itu membangun kita menjadi semakin dekat, jangan jauh, dan membuat kita bisa menyelesaikan masalah, bisa diselesaikan dengan caranya. Karena memang kita bapak-bapak suami-suami juga ngomongnya saya juga begitu, ngomong kalau udah lelah dan sebagainya, ngomong naik itu kaget ya, bukan istri ini kaget gitu, ada apa gitu. Padahal sebenarnya maksudnya juga bukan begitu ya. Karena bisa ada usaha. Kemudian hal sangat penting adalah kemanusiaan kita tetap terjaga. Dan doa kami berdua, kami juga terus belajar menerus. Jangan pikir kami sudah lulus semua. Tidak, terus menerus belajar. Bila ada kesalahan yang terus harus memperbaiki dan katakan maafkan saya. Saya salah. Kita lagi pakai gengsi juga maaf. Benar tak? Nah, bro. Gengsi kan? Ada juga ibu-ibu yang gengsi juga bilang maaf juga. Pokoknya sesuatu yang paling benar. Dan ibu Bevi bilang ini manusia yang perkasa di dunia. Para perempuan. Kalau dia sudah mau ngomong, dia sudah kasih share itu ke kanan, dia ke kiri. Jadi itu manusia perkasa, nah ada di sana orang, beliau kita. Tapi dalam kaitannya dengan hubungan kita sebagai keluarga Kristen, ada beberapa yang memang kita harus lakukan. Tapi semuanya melalui uji komunikasi. Komunikasi pasangan suami istri adalah menetapkan tujuan bersama. Nah, apakah bapak-bapak dan ibu sudah menetapkan tujuan bersama? Saya mau tanya. Ini dalam agenda. Saya mau tanya. Apa visi Allah bagi dunia? Visi Allah bagi dunia. Lihat itu visi poinnya apa ya? Bangga hidup berjalan. Apa visi itu? Dicoba. Nah, visi itu apa itu visi? Kemudian ada visi ya. Nah, visi Allah bagi dunia apa? Oleh yang lama
manusia. Itu misi apa? Misinya apa? Ya utusan. Oke? Supaya semua orang yang percaya kepada Dia diselamatkan. Misi berikutnya, Yesus katakan, lihat itu misi Allah dan terus hanya hidup. Nah, sekarang orang saya sudah ada bapak ibu bicara mengenai visi-misi keluarga, apa misi? Sudah pernah? Sudah pikirkan? Kalau kita bekerja di perusahaan seperti beliau bekerja di rumah, dia punya visi untuk kenal. Pertanyaan, sudah ada visi untuk keluarga apa? Ada bawa cincin kawinnya ada yang bawa? Ada? Masih ada? Jadi Mas Putih. Kami dulu mau Mas yang Putih, bapak akan saya kalau Mas Pali Mas Putih saja. Ya, hukumnya. Nah, sekarang di bawah cincin itu ada tulisan saja. Ada tulisan. Tidak. Di bawah cincin saya ada tulisan Betty, nama istri saya. Dia punya nama saya. Di cincin. Kemudian ada tanggal 22 November 1980 kami menikah. 22 kemarin itu usia pernikahan yang kemarin kan? Sudah 45 tahun. Setelah itu ada apa lagi? Di situ ada ayat Alkitab Mazmur 121 Mazmur. Itu tulisan semua ada di balik cincin ini. Kita untuk apa? Itulah kami punya visi. Visi kami berdasarkan Mazmur 1:2. Untuk apa? Menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Karena itu kami sebut makanya cucu-cucu kami komplain. Opa ini di mana-mana, di mobil, di rumah, di dinding ditulis FOG, fok, semua fok. Apa itu Opa? Apa itu fok? Saya bilang F itu family, O itu of, itu G itu God, grace, family of grace. Artinya keluarga yang diberkati, keluarga anugerah. Karena apa? Kami meletakkan dasar hidup kami kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mazmur 1:21. Pertolongan itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Yang terakhir, dia akan menjadi keluar masukmu dan sekarang sampai selama. Ayat ini di bawah cincin sudah telah terbukti berkali-kali. Pertanyaan saya, bapak-bapak yang akan menikah, pikirkan visimu untuk keluarga itu apa? Pikirkan. Apa visi untuk keluarga? Ini. Tetapkan tujuan bersama. Untuk apa keluarga itu dibangun? Untuk supaya keturunan banyak, bukan itu sekunder. Itu pasti akan memberikan kalau dia mau. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana keluarga kita dibangun dengan takut akan Tuhan. Jadikan dia sebagai satu-satu. Karena itulah kami buat kalimat itu. Family of Christ. Misi kami apa? Nah itu tadi, no matter, no reverse. Mesbah keluarga, agar anak-anak memuji Tuhan. Kami bertargetkan di bawah 10 tahun mereka terima Yesus. Itu misi yang dari buat dan sudah tercapai semua. Yes, sudah tercapai semua. Misi. Setelah itu saya dengan sama Bob Seri, teruskan kepada anak-anak. Stephen dan yang ini, teruskan kepada anak-anak. Nah, kita satu lagi ada kami belakang, Billy dan lainnya. Tapi kalau pada keturunan, dia sekarang kerja di Batubara, jadi supervisor, jadi apa namanya, bagian safety, kemudian sekarang jadi auditor di perusahaan ini. Saya bilang sama dia, aku akan tulis di Batubara. Iya.
Cari istri juga di tempat orang tua. Dia kamu. Jadi sekarang cara dia yang mau tunangan nanti bulan berapa ya? Bulan April. Rencana April. Waktu tunangan. Nah, satu orang yang kerja sama-sama dalam perusahaan, tapi yang bagian pendidikannya. Perusahaan itu yang ada beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Perusahaan itu siapkan beasiswa. Nah, calon tunangannya anak kami ini bagian. Dan ternyata dia juga pendeta rupanya. Tapi pendeta lagi ini di sana. Saya nggak apa-apa. Kita bicara soal denominasi. Saya bicara adalah anak seorang pelayan Tuhan. Nah, waktu saya diam, waktu kami memulai misi kami, tujuan kami kepada kami, dan kami sudah jalani dengan semua misi yang kita sadar. Tuhan melakukan semua apa yang kami harap dilakukan. Jadi keluarga anugerah, family of grace. Nah, saya katakan orang-orang dulu sekali atau visi untuk apa komunitas, atau visi untuk bingkai. Kasih tahu sama pasangan, ada sekarang sejak pacaran, sejak pertunangan ini pasti ada apa visi kamu? Kalau tidak tahu kemana mau bawa orang lain. Begitu nanti masalah muncul, apa yang dipikirkan? Cerai. Sudah kita coba itu praktis seperti itu. Jangan begitu, organisasi seperti itu. Tetap ada komunikasi di dalamnya. Kedua, membangun kasih sayang dan empati. Kasih sayang dibangun itu tidak sedang harus dibangun terus dipupuk. Dan empati itu artinya terlibat langsung lebih dalam terhadap apa yang sedang dilakukan. Kalau simpati lain, simpati itu bisa jadi kartu, telepon, yang sering error, kartu lain untuk banyak harus simpati. Kalau empati tanpa diberikan, ini yang terjadi. Karena itu selalu saya bilang, saya senang dengan misi dari yang saya berikan. Selalu mengatakan apa yang kami bisa lakukan. Kami berada di hati yang harus kita lakukan. Artinya orang yang empati itu pertanyaannya itu bukan dengan apa yang mau sebenarnya saya. Karena kasih saya. Itu lain itu tidak simpati. Kalau empati beda. Itu yang hati-hati oleh di dalam hati mengurus saya sendiri. Saya paham. Karena itu tidak akan saya sendiri. Ada kata-kata bersama. Di usia kita yang 70 tahun. Sampai di mana nanti Tuhan bawa kita bersama mereka? Saya bilang silakan Tuhan pimpinkan saya. Nanti satu nanti sudah bisa jalan lagi. Tapi mulut semasa bisa bicara tidak akan berhenti untuk terlibat dalam sebuah pasukan berdoa. Tidak ada alasan kita berdoa. Tapi bangun semuanya dari sekarang, membangun komunikasi dan keintiman ini. Bangun komunikasi itu dibangun dan keintiman juga dibangun. Sebagai suami istri, ada keintiman. Nah ini tujuannya komunikasi berkeluarga sebenarnya menurut Alkitab begitu. Nah sekarang apa solusi Alkitab untuk komunikasi yang sehat dalam keluarga itu? Apa solusinya? Ini saya tampilkan semuanya dulu. Nah, bisa baca? Solusinya apa? Komunikasi yang sehat sama dengan interaksi menyampaikan plus jangan hanya apa yang terdengar pokoknya kamu nggak usah bicara itu bukan komunikasi itu teroris sebenarnya itu otoriter bapak jangan belajar dari teroris jangan belajar dari otoriter karena nanti kita akan teror aja itu kasihan itu manusia bukan temannya itu manusia dia punya perasaan dia punya feeling. Jadi karena itu waktu komunikasi itu kita menyampaikan
Dan kita juga mendengarkan. Waktu kita menyampaikan, kita dengar apa yang kita sampaikan. Sehingga waktu kita sudah berhenti, kita dengar apa yang dia sampaikan. Itu komunikasi yang sehat. Efesus 4 dan 9 Amsal 18 ayat 21. Lain dari itu tidak sehat. Berarti stadium 4. Perlu dibawa kemana itu? Ke spesialis. Ya, banyak juga yang dijumpai di lapas sekarang itu. Cuma saya belum pernah ini. Hanya masalah pengelolaan uang. Makanya tadi saya bilang ngobrol sama orang ini. Seperti apa ya upaya yang benar-benar seimbang dari segi jasmani, dari segi sosial. Saya bicara dari segi dasar dan hakikatnya sudah betul. Yang kedua, ayat Yakobus 1:19, komunikasi itu harus menjadi seorang pendengar aktif. Apa artinya? Waktu komunikasi seperti kami ini, saya ngomong sama Pak Yasmin, Pak dia di sana. Saya ngomong sama, tapi dia asik dia di sana. Ngapain dia nyambung? Dan nyambung, artinya dia tidak menjadi pendengar. Dia pasti. Pikirannya mulai ke sana. Jadi nggak ada mana yang saya ngomong. Nanti baru dia bilang, tadi mau kamu ngomong. Saya sudah ngomong dari tadi. Akhirnya saya sudah marah, saya tidak mau ulang lagi. Kalau kan, akhirnya ada bapak suami istri. Sering gitu kan? Sering. Waktu telepon, video call, nyambung. Satu suka kutuk gitu, belum bilang BPN langsung pro. Sekali lagi, unsur mendengar aktif itu berbesar. Kita sudah ada. Yang semarah apapun, sesederhana apapun hati ngomong, belajar untuk mendengar. Jangan pasti. Yang memahami itu bukan mendengarkan, ngomong itu. Dulu pernah ada satu bapak yang bilang, istri dia ngomong begitu kalau sudah ngomong dan stop. Sampai suaminya bilang saya, jangan dengar. Pernah ada tadi kurang, tidak pernah berhenti itu nih. Yang penting jadi kita harus mendengar. Kalau dalam kata itu, lupa isi ngomong dengan kita. Yang sini tidak ada ini. Itu parah itu bapak-bapak. Orang mana itu? Orang kita itu. Coba, seusia sedewasa itu ikut Tuhan itu, yang merusak itu besar sekali itu hanya masalah komunikasi. Tidak menjadi pendengar. Yang paling banyak ngomong itu siapa? Bapak ini. Ibu. Benar nggak? Benar. Ibu, tolong kasih tahu sekarang. Saya paling banyak ngomong itu siapa? Bapak atau ibu? Siapa? Ibu. Dan yang lain harus dulu nih. Benar ibu ya. Bapak-bapak ibu tahu apa kita bilang? Ibu itu apa? Penolong yang sepadan. Bukan pembantu ya. Penolong artinya mitra kehidupan. Karena itu laki-laki selalu berbicara berdasarkan apa yang ada di otaknya. Tapi ibu berbicara berdasarkan apa yang ada di hatinya, emosinya. Karena itu panjang keluar. Kalau tidur pun tetap yang ngomong. Jadi apa? Orang begitu. Cukup batal tapi belum kita ngomong, kita ngomong itu bisa nyata. Kita sekolah itu semua itu manusia itu bukan hanya rasa penyakit, bukan. Itu sesuatu yang alami. Jadi kalau ibu banyak
untuk itulah Tuhan menciptakan mereka. Sebagai apa? Pengawas, mengingatkan. Tapi kalau dikasih makina itu Tuhan Bapa harus stop. Kenapa ngomong itu? Ini sudah error dia, menyimpang dari jalan yang benar sudah. Kalau dia sudah mulai maki-maki orang, positif orang begini, nah itu tidak benar sudah. Tapi tradisi yang benar adalah meluruskan yang memang dari apa yang dilihat. Kenapa? Jadilah pendengarnya. Nah ini yang lebih penting. Bahasa kasih. 1 Korintus 13:1-3. Walaupun aku punya kelas sampai S3, kalau aku tidak punya kasih, beda dengan itu. Aku memiliki bahasa sampai bahasa mereka, itu artinya sudah sampai profesional dalam bidang keahlian dunia, sampai bahasa mereka gitu. Kita di situ bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa apa semua itu. Sampai bahasa mereka disebut bahasa orang yang mereka punya mereka. Dan kata kasih nol. Karena itu, kalaupun suami ini sudah punya jabatan berat, gaji besar, direktur atau apa semua itu, sekali lagi bahasa kasih, jaga bahasa kasih. Nanti saya akan kasih tahu apa itu seperti itu bahasa kasih. Kemudian hindari komunikasi yang merusak. Amsal 15 ayat 1. Komunikasi yang merusak itu kita ngomong bebek, lama-lama dengan goblok. Nah itu sudah rusak komunikasi itu. Untuk dasar perempuan cewek. Nah itu sudah bahasa-bahasa yang dasar bapak emas kayak bodoh, kayak bodoh-bodoh. Nah itu sudah kita ngomong itu. Udah terjawab orang itu. Percaya deh. Kalau itu tidak dipulihkan dalam waktu cepat, itu bisa bertahun-tahun disebut kepanikan. Ada masalah komunikasi aja awalnya. Komunikasi soal apa? Soal makan, soal buah, soal anak-anak. Banyak. Hindari komunikasi yang merusak. Nah, saya kasih contoh guys. Ini contoh bahasa kasih. Kata-kata afirmasi. Atau lihat, tahu bahasa afirmasi? Tahu? Bahasa yang membangun. Wah, cantik sekali kamu hari ini. Bagus. Baju itu cocok aku pakai. Oh, kayak gini. Kenapa kamu coba sih? Tidak cocok. Kata-kata yang diwasiatkan begitu kami sama shalom itu kan biasa shalom karena sampai aku suruh kami pun begitu orang itu opa shalom selamat pagi pulang itu kata-kata afirmasi itu dia susah kalau kemudian apa lagi waktu yang berkualitas. Nah itu tadi kalau sudah waktu berkualitas itu ngobrol kita juga jangan masing-masing kami resiko dengan HP itu tidak kualitas. Nah waktu makan dinamakan masih akan dinamakan bersama atau masing-masing atau makan berkisah itu tak dulu masing-masing berdua masing-masing tujuh piring masing-masing. Keluarga besar itu saat mereka makan bersama mereka berdoa bersama. Saat makan bersama ada satu hal yang terus saya dengan mengabdi diri. Kami juga sudah katakan sebenarnya di meja makan jangan lagi pegang handphone. Bangun komunikasi yang berkualitas di meja makan. Tapi kadang-kadang kami harus tahu itu karena saat kami makan ada orang yang memberi informasi dan harus didengar. Apalagi bila kita memperlakukan yang sakit yang berduka itu biasanya saat perjalanan datang waktu normal dibuka selesai dibuka langsung memberitahu lagi kami terus belajar terus melakukan tidak lulus tapi terus melakukan ada upaya yang baik
Karena sama sekali tidak. Bangun kualitas dalam hubungan. Penerimaan hadiah, nah, besar di mana saat kita sering memberi hadiah? Waktu saat penampilan, ya kan? Saat istri atau suami kita berprestasi, ya pergilah beli bunga sekuntum bunga di pasar berapa? Selamat ibu, kenaikan pangkatnya mungkin itu masih kerja. Tapi kalau orang biasanya dulu kita kasih kartu sekarang. Sekarang yang kita lakukan adalah saya dan ibu yang kami dulu bernama kita bernama saya ngomong Happy birthday to you kami berdua dulu ya waktu kami dua tahun pernikahan atau 5 tahun berburu kami dua saling mengucapkan Happy birthday untuk kita dua. Begitu nanti baru anak cucu mereka telepon ucapan selamat. Tapi anak kita dua-dua yang memulai itu. Jangan tunggu dari jauh-jauh, sudah tua lah yang memulai. Berikan hadiah, hadiah. Hadiah itu belum bentuk uang, tapi dalam bentuk ucapan-ucapan. Perhatian. Terus pelayanan atau pemberian bantuan. Nah, ini yang saya katakan itu, saya suka ketika saya ingat apa yang harus saya kerjakan, saya tolong dia apa harus disuruh. Karena dia bilang, kami bisa tolong ini, kok harus kerja. Ya saya harus cuci piring atau beli pakaian. Seringkali setelah pakaian dia cuci, apalagi spray yang ada, saya harus bantu dan dia punya sebelah saya harus itu disebut memberi bantuan. Bantuan yang kecil-kecil. Mulai dari situ, ya. Sentuhan fisik. Nah, saya tidak tahu kalau Bapak masih mesra atau tidak. Ya, kalau Bapak-bapaknya yang ingin, ibu-ibunya yang berani pergi kali itu tidak ada belakang. Ya, kalau bisa dengar itu, yang perlu itu. Luar, masih pakai bahasa. Mereka bahasa itu artinya ini, saat kondisi itu menanjakan. Betul saja. Bukan kekanak-kanakan, tidak. Itu salah satu sentuhan fisik penting sekali. Karena itu tubuhnya yang perlu. Kalau kamu masih sehat, hak untuk saling melakukan hubungan secara biologis itu adalah pemberian Tuhan. Dan tidak ada pemahaman itu hak kalian berdua. Tapi jangan memperkosanya. Seringkali kan istri tidak disentuh dengan baik, saya pernah mau diproposal. Pokoknya kita harus sekarang, dia bilang kamu capek, tetap harus sekarang. Nah itu saya memperkosa istri sendiri. Ada pelajaran begitu, tapi selalu buka itu secara terang-terangan di kelas. Saya dan ibu berkelas, mereka sudah tahu pelajaran. Kadang juga istri juga memperkosa suaminya, ada juga begitu. Dia nanti di soal sama dikasih fatwa, kalau mau dia sentuh, nah itu juga sebuah cara-cara yang sangat tidak etis. Tapi perlu sentuhan fisik bagi pasangan kita sama. Nah, contohnya ini dia. Contohnya saya kasih tahu. Selamat pagi, selamat malam. Ini pertamanya kalimat sederhana. Kedua, biasa bapak-bapak kalau selesai makan siang, saya selalu mencari. Itu selesai makan siang, ibu ambil dulu. Saya kasih ke dia, saya bilang terima kasih. Pernah nggak cara ini? Jadi hal-hal kecil itulah yang selalu saya ingat. Ucapan terima kasih. Jangan kepada orang lain tidak terima kasih. Ada istri suami tidak berterima kasih. Itu makanan betul. Jadi kalau saya sudah selesai di dapur saya susu tidak berterima. Terima kasih kepada ibu. Kata-kata sederhana itu. Dan kalau suami sudah bawa sesuatu dari
kerjaannya ibu ada di rumah, apalagi dia bawa seekor menantu ke sana. Terima kasih ya. Tidak. Kalau tidak, ini saya hari ini. Kita pada sendiri, kau yang pergi kita sendiri. Lawan yang berbiasa. Karena ini bisa merusak semua. Terus apa lagi? Nah ini, tolong dan kata maaf. Jadi jangan perintah. Kerjakan ini. Itu perasaan lagi kata itu untuk suami atau istri. Dan cowok sudah kata itu. Kerjakan itu. Kalau tidak mau, buka sepatu saya. Mana yang bilang? Ambil. Ambil itu tidak betul itu. Yang betul itu tolong. Tolong dan kata kalau ada salah minta. Jangan menjadi sampai matahari. Oke, itu. Terus apa lagi? Kalimat ini berdasarkan kalau kami duduk itu di sebelah saya kasih sebelah saya sering perhatikan dia duduk. Anda. Jadi kadang saya perhatikan dia Pak Bujus sudah mulai putih-putih di sana. Saya lihat perhatikan. Kamu lihat apa? Nah, saya lihat. Jadi saya lihat dengan dia. Kamu berlihat hebat. Sampai seusia segini. Kalau masih bacanya saya lihat, wajahnya masih mulus. Kalau saya bilang begini, kalau ini, nah saya bilang, saya mau mengatakan. Jangan suka untuk memujinya. Kamu berlihat hebat. Apalagi kalau dia mengerjakan sesuatu di kantornya, ya. Dari pagi itu sampai malam kita sudah tidur itu dia masih lihat di undang-undang. Apakah kita tidak banyak yang mengatakan? Ya, terus apa lagi? Perlu kita minta pendapatnya? Begini, bagaimana pendapatnya? Jangan bilang, pokoknya ibu benar ya. Kalau saya bilang, saya kepala keluarga, pokoknya benar saja. Bukan ikut aja, baik sudah itu saya katakan oleh saya. Itu cara-cara teroris yang sudah ditangkap oleh Tuhan menangkap ini. Terus apa lagi? Nah ini, kenapa laki-laki yang bilang hebat itu wajar? Karena memang laki-laki postur yang hebat. Tetapi lebih hebat adalah perempuan. Mereka sebagai makhluk yang lemah, tetapi justru mereka yang melahirkan generasi yang hebat. Mereka lebih hebat. Tapi karena kita tidak peduli bapak-bapak, makanya begitu mereka pada anak-anak, kita pikir itu saja tugasnya dia. Kita tidak berikan penghargaan, perhatian, akhirnya apa? Sakit. Saya saksikan, bahkan mereka bertarung dengan maut itu bapak-bapak. Sekiranya kita sadari ini, begitu berjuang dengan maut, melahirkan sama 9 bulan di kandungan itu dikira itu kalau dia jalan bapak-bapak yang dikasih obat di situ bisa jalan cepat, bisa lari cepat. Kalau dia sudah jalan kakinya mau di jalan itu jangan kepakai. Dan di dalam saya itu berapa gram? Kilo, bukan gram. Berapa kilo di dalam? Kalau dia sehat kan? Kalau dia lagi sudah kesakitan itu kan apa-apanya? Bahkan ada bukan saya ada suami, istrinya ada suami besar jalan di bawah, jauh. Dia suami sudah lewat, menghilang di balik jalan sampah dia berjalan ke belakang. Dan maunya apa sih susahnya? Oleh makanannya jalan. Tidak harus bicara, tetapi action, aksi. Ya. Kemudian apa lagi? Pernah bilang ini, I miss you. Waktu WhatsApp,
Kita tulis I miss you. Aku mau keluar. Kok terlalu banyak kita perbaiki ini Pak? Ada kan? Mulai dari kita, para pemimpin, para pemata, para istri, semua mulai dari kita. Oke? Kalau kita duduk bersama, kalau saya bilang kepada istri saya, itu anak-anak ketawa. Itu mereka ketawa. Tapi tidak perlu malu untuk diangkut begitu. Memang itu hak kita. Terus saya bilang, memang saya berikan. Saya disuruh. Mereka yang begitu. Tidak perlu stop karena itu hal-hal yang sangat berikutnya apa? Bukan hanya minta maaf, tetapi juga kita sampaikan aku maaf. Pernah lagi? Kalau dia lagi sedang susah, mikirkan orang tua aku semua aku tahu semuanya. Pernah lagi? Aku ada di sini. Kebaca. Setelah itu. Betul ya. Tapi itu adalah yang sama. Kita juga anak. Kalau dua-duanya bisa lupa itu kan? Yang harusnya salah satu mengingatkan. Oke? Tapi jangan bilang begini. Ingat ya, harus bilang sama saya setiap hari begini. Aku di sini untuknya. Tidak boleh ini. Kita sendiri yang ngomongin. Tapi ada yang kalau dia ada di situ dipanggil itu tidak benar. Itu sering terjadi yang kedua. Kalau sudah asik tiba-tiba saya ngomongin. Tapi karena soalnya itu lembut sekali. Lembut. Saya dengar. Ya. Tapi makanya sekarang saya lagi sudah mencapai tempat saya kerja. Lama-lama dia akan mau kasih tangan dia lihat saya dengan tangan. Kita mau sudah saya mau sudah. Ya. Jadi dia tidak mau didengar. Kalau dia bekerja, tapi ini bekerja dalam terangnya. Itu kan tidak. Banyak hal yang disebabkan oleh ibu-ibu untuk meredam situasi. Kemudian aku ini yang harus yang terus menerus ILU biasanya kita tulis di WhatsApp itu aku mencintai. Kalau bahasa di sini apa? Aku mencintai. Bahasa di sini bahasa perusahaan. Dalamnya apa? Ada yang bilang aku mau Eko. Saya Mbak Eko. Aku sayang Mbak Eko. Pernah ngomong sama? Pernah. Dia jawab. Bapak juga. Dia jawab. Dia jawab. Ya, saya. Dia jawab sama. Kita ada sama. Tapi berarti ada sama. Sama dengan yang diucapkan tadi. Tapi maksudnya diucapkan tadi. Aku sayang kamu. Setelah itu aku. Lalu kita punya janji sudah berubah apa? Ya kan? Istri suami juga ada janji sudah banyak yang sudah patah. Berubah. Tidak apa-apa. Ada video baru menjelaskan itu. Ya.